kasih kami ada di tempat ini hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat yang indah ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman dan yang menjadi tuntunan bagi hidup kami selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Udah lama ya nggak kemari ya. Haleluya. Masih bisa ketemu Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan adalah mengambil tema yang telah disiapkan oleh sinode kita ya. Jadi tema hari ini adalah mengenai hidup jujur ya, hidup jujur. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya dulu nih ya, harga telur berapa sekarang ya ibu-ibu? Kok ibadah nanya telur nih. Ya 30 ya, 30 ribu sekilo. Nah terus pergi nih ke pasar, kita beli sekilo, bayar kasih uang 50 ribu, kembali berapa? 20. Tapi terus nih tukang telur balikin kita 70 karena dia pikir kita bayar cepet, iya kan? Wah, boy dapat 70 nih. Wah, bagaimana sikap kita? Oh, yang benar. Benar nih dibalikin. Iya, itulah sikap sebagai anak-anak Tuhan, saudara ya. Meskipun mungkin orang di samping kita yang ngelihat begini, bego lu bego, katanya gitu kan ya. Udah dapet telur sekilo dikasih uang lebih lagi ya. Mungkin orang dunia akan berpikir begitu saudara ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Hidup jujur ya, hidup jujur ya. Oh iya, belum menyapa yang di rumah ya. Halo yang di rumah. Iya ya, ada Pak Vitalis ya, masih mantap ya. Iya, haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, inilah memang perbedaan kita ya. Kalau orang dunia itu mengajarkan untuk kita dapat berhasil, dapat mencapai sukses, banyak harta dalam hidup kita, kita harus memakai jurus apa saudara? Jilat ke atas, sikut ke samping, injek ke bawah. Nah itu dunia saudara ya, dimana orang lebih mementingkan keinginannya, pokoknya apa yang bisa saya dapat, nggak peduli orang lain saudara ya. Tetapi kita berbeda, anak-anak Tuhan berbeda, dan kitab Amsal itu mengajar kepada kita dengan banyak prinsip, dan salah satunya adalah dengan hidup jujur saudara ya, hidup jujur. Kira-kira hidup jujur itu enak apa enggak saudara? Ya kalau secara daging ini mungkin kita bilang, hidup jujur gua rugi, benar enggak? Ya hidup jujur saya enggak dapat untung banyak, gitu kan? Ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, meskipun ya kita tidak mendapatkan untung yang terlalu banyak, kita tetap harus hidup jujur saudara ya. Hidup jujur itu saudara-saudara ya, ini barang KW3 jangan kita bilang KW1, benar enggak? Ya. Itu hidup jujur. Nah, tentu ada berkat kalau kita hidup dalam kejujuran. Saudara percaya enggak itu? Amin ya. Ada berkat yang akan diterima orang jujur. Yang pertama adalah hidupnya dipimpin oleh ketulusan ya.
Jadi saudara-saudara, di dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya, ya. Jadi kita itu dipimpin oleh ketulusan, Saudara. Hidup kita itu, ya, kalau hati kita tulus, maka tentu melaksanakan apa yang jujur itu gampang. Ya, kenapa? Hati kita tulus. Tulus ikhlas, ya. Tulus itu saudara-saudara juga kalau kita apa aja yang ada di dalam ketulusan itu, ya, misalkan adalah tidak mementingkan diri sendiri, ya. Ingin orang lain juga suka cita, ya, itu tulus, ya. Tidak ingin semuanya itu dilakukan dengan kecurangan. Tulus, kita mesti punya hati yang tulus, ya. Nah, saudara-saudara, seorang yang jujur itu akan dipimpin oleh ketulusannya, ya. Ia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar, ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab enggak? Punya, ya. Di perusahaan, di rumah, di kantor, di pasar, semua kehidupan kita punya tanggung jawab, Saudara, ya, tanggung jawab masing-masing. Dan orang yang tulus itu akan melakukan dengan betul, dengan benar, ya, sesuai dengan tanggung jawab yang kita terima itu. Nah, hidupnya itu tidak disibukkan dengan pamrih, ya. Kalau ada orang itu yang melakukan segala sesuatu dengan pamrih itu, ya, bagaimana, Saudara? Itu sifatnya ada udang di balik batu dong, ya. Kita mau lakukan ini, ada tujuannya gitu, ya, supaya orang juga balas sama kita, ya. Nah, ya tentu kalau dalam bisnis mah biasa gitu, ya, kita dapat balasannya. Tapi kita itu bukannya nempel, nah ini, ya, oportunis, ya. Kita nempel sama dia mah lagi banyak duitnya nih, kita nempel aja deh sama dia, ya. Itu ada pamrihnya kita berteman sama orang ini kan, ya. Ntar kalau dia udah bangkrut, udah kita cari lagi yang kaya, kita nempel. Itu ada pamrihnya itu. Itu tidak tulus, ya. Tidak tulus. Dan tentu pasti juga dia orang yang tidak jujur, Saudara, ya. Jadi hidupnya tidak disibukkan dengan pamrih. Yang jika tidak bisa diraih bisa menimbulkan kekecewaan dan kemarahan, ya. Ada enggak orang yang begitu, Saudara? Kalau enggak dapat dia marah. Enggak dapat apa yang ditujunya, marah dia, ya. Padahal bukan kesalahannya orang lain, kesalahan kita sendiri, ya. Marah. Orang Jawa sih bilang apa itu? Nesu, ya. Mutung gitu, ya. Enggak dapat terus marah dia. Udah mending marah biasa, marah banting-banting lagi, ya. Nah, itu orang yang, ya, enggak tulus sebetulnya, ya. Marah dia. Nah, seorang jujur menghemat energinya untuk tidak sibuk mengarang cerita bohong yang justru dapat membelit dirinya di kemudian hari, ya. Jadi saudara-saudara, seorang yang jujur itu udah menghemat energinya, ya. Energinya, banyak orang tuh pakai energinya untuk merancang kebohongan, ya. Merancang kebohongan. Wah, kita bikin ini nih. Nanti kalau enggak jadi kita jalurnya ke sini. Nah, itu merancang kebohongan. Dan kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita melakukan kebohongan, ya, kita terlibat dengan apa? Polisi, pengadilan, dan sebagainya. Nah, itu bikin susah kita enggak? Ya, bikin susah kita. Jadinya kita buang energi, buang duit, ya kan. Kalau udah ke pengadilan duit terus tuh, ya kan, ya. Buang duit, buang tenaga, emosinya juga gitu kan. Habis energi kita sudah gara-gara apa? Kita bohong, ya, merancang kebohongan, akhirnya ketahuan, wah, repot di kemudian hari. Contoh di perusahaan bohong, bisa nggak di perusahaan bohong? Banyak lagi, ya.
apalagi yang sales itu ya, ya dia bisa mainin kan, ya. Bos tahu, gimana sudah? Bisa dipecat nggak? Bisa. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri lah. Kenapa kita bohong? Ya, bukan hanya itu aja sudah ya. Yang kecil-kecil nih, nggak jujur ya, kita nggak jujur. Kantor, alat tulis disediain sama kantor, pulpen disediain sama kantor. 2 hari pulpen baru melulu nih diminta. Ya, dia bawain pulang sudah kertas 1 rim mestinya bisa sebulan, ini 2 minggu udah minta lagi nih, kemana sih? Ya itu kan nggak jujur ya. Ya lama-lama bos tahu, ya kita bisa dikasih SP1, SP2 lah, ya enggak ya. Dan itu menyulitkan diri kita. Karena apa? Kita bertindak tidak jujur, saudara. Ya. Jadi harusnya kita itu begini ya, berkata ya jika ya dan tidak jika tidak ya. Karena menyadari bahwa kebohongan itu berasal dari si jahat, si iblis, saudara, ya kan? Saudara mau ngikut mana nih? Ngikut iblis apa ikut Tuhan gitu ya. Dan salah satu yang membuktikan bahwa kita itu adalah murid Tuhan atau murid si iblis adalah kejujuran kita, ya, kejujuran kita. Nah, jadi saudara-saudara ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu kita akan mendapat berkat apa, saudara-saudara? Kalau kita hidup jujur. Yang kedua, hidupnya membangun bukan merusak, ya. Jadi kalau kita hidup jujur, saudara, kita itu sebetulnya sedang membangun diri kita, membangun rumah tangga kita, ya, membangun keluarga kita, ya, kan Amsal 11 ayat 11 bilang gini, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya, ya. Nah, orang yang jujur sudah dinyatakan sebagai pribadi yang konstruktif, ya, membangun. Sedangkan sebaliknya orang fasik itu destruktif, ya, merusak. Nah, saudara-saudara, kita perlu refleksi ya, artinya melihat diri kita kembali selama ini itu kita menjadi pribadi yang apa gitu ya. Pribadi yang merusak atau pribadi yang membangun. Ya, orang lain itu kalau ketemu kita itu senang apa? Wow, dia lihat kita, wih si rese datang katanya. Ya, jadi kita itu kelihatan, saudara ya, orang tuh suka kepada kita atau enggak juga dilihat dari apa? Hidup kita yang jujur itu, saudara. Ya, nah, saya berharap saudara-saudara kalau kita ketemu orang tuh ya kita itu jadi pribadi yang konstruktif ya, membangun ya. Jadi kalau ada orang susah, lihat temannya susah, jangan didiemin. Lihat temannya susah, kenapa lu susah? Mau cerita dong. Ya, udah gua doain dah, sama-sama doa, iya kan? Nah, itu membangun ya. Tapi kalau merusak, kenapa lu susah begini? Syukurin, rasain. Itu merusak apa? Iman ya, merusak semangatnya orang itu, saudara. Ya. Nah, jadi mari kita berlaku sebagai orang jujur yang punya pribadi konstruktif, ya. Nah, gambaran Amsal di sini menyatakan bahwa orang jujur itu seperti kota yang terus berkembang karena peran sertanya dalam pemikiran dan tindakan nyata. Sementara orang fasik hanya bisa nyinyir dengan mulutnya, ya. Nah, jadi orang jujur itu dikatakan akan seperti orang yang membangun kota, terus membangun, terus berkembang, ya. Kehidupan kita berkembang, saudara. Ya, kita nggak akan biasa-biasa. Karena apa? Ya, tentu orang yang jujur itu punya poin nggak di hadapan Tuhan. Ya, semua orang jujur pasti dapat poin lah, ya, dari Tuhan Yesus, ya. Dan tentu upah orang jujur ada nggak? Ada, saudara. Ya, orang yang tidak jujur ada upahnya nggak? Ada juga, ya kan? Ya tadi urusan polisi lah bisa kena
ketemu orang yang lalu ngancem-ngancem kita, itu kan upahnya juga sudah, karena ketidakjujuran kita, ya. Nah, orang fasik itu dikatakan hanya bisa nyinyir dengan mulutnya, ya. Kenapa bisa nyinyir? Kenapa? Karena sebetulnya dia ngiri, saudara, betul nggak? Ngiri sama kita diberkatin, ya, dia lihat kita diberkati, wah ngiri hatinya, wah terus ngomong kemana, wah dia mah begini, dia mah begitu, gitu kan? Ya gosip kesana, dia mah bisa beli baru tuh, itu apa namanya tuh minjem, ya minjem pinjol ya, ya ngomong nggak benar, ya karena apa saudara? Karena ngiri, ya. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan boleh begitu enggak? Enggak boleh ya. Ngiri-ngiri enggak boleh. Kenapa? Orang yang ngiri itu berarti dirinya tidak merasa cukup. Padahal Tuhan bilang supaya kita ini bisa menghidupi diri kita dengan apa, Saudara? Dengan apa yang ada. Gitu ya. Punya rasa cukup itu, wah itu akan menenangkan hati sebetulnya, ya. Jadi kita tuh nggak berpikir, wah, kok dia lebih kaya dari saya, kok dia lebih hebat dari saya, gitu kan, ya. Karena apa? Kita merasa Tuhan memberi saya dengan cukup, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita pilih, ya, pilihlah jalan hidup yang bermanfaat dan membangun orang lain, ya, bukan yang merusak dan menghancurkan orang lain, gitu, ya. Seperti tadi saya katakan itu banyak enggak? Kadang-kadang kita enggak sadar juga ya kita merusak orang lain ya, gitu kan. Rasain lu, gitu kan. Udah gue bilangin, gitu kan, ya kan. Nah itu meruntuhkan semangat, ya itu merusak orang lain. Janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan mulai hari ini, mari kita membangun ya, justru membangun semangat orang lain ya. Nah jadi sekali lagi, orang jujur itu hidupnya membangun dan bukan merusak. Yang ketiga saudara-saudara, orang jujur itu akan hidupnya mengalami kemajuan. Wah itu pasti saudara ya, itu pasti terjadi. Amsal 14 ayat 13, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ya, artinya mekar itu apa sudah? Berkembang, bertambah, ya, berbuah-buah. Meskipun dalam kesederhanaan sebuah kemah, tetapi jika dilandasi dengan kejujuran, ada di dalam kemah itu, yang terjadi adalah hidup yang makin mekar, berkembang. Ya, kejujuran. Ya, tadi saya tanya, kejujuran susah enggak? Melaksanakan kejujuran itu susah enggak? Susah juga, ya. Karena apa? Karena dunia ini enggak jujur, saudara. Ya, penuh cobaan, penuh mendorong kita untuk hidup tidak jujur. Ya. Tapi, ya anak Tuhan harus beda, saudara. Ya, meskipun dalam kesederhanaan, ya. Tetapi yang penting bagi kita itu, menurut saya, harta penting enggak, saudara-saudara? Penting ya. Apakah itu yang terpenting? Enggak, ya. Punya banyak harta, tapi keluarganya morat-marit. Banyak punya harta, lakinya selingkuh, ya. Bininya punya pacar juga, anaknya berontak sama orang tuanya, bohong di rumah. Ya, bohong abah kejadian di rumah. Enak nggak hidup begitu sudah? Mana enak meskipun hartanya banyak ya, tapi penuh kebohongan ya akhirnya berantem juga lah, iya kan? Nah, yang penting apa saudara? Dalam rumah tangga itu harus ada damai sejahtera. Shalom itu mesti ada dalam rumah tangga kita saudara ya. Damai sejahtera, tidak ada keributan, saling percaya. Gitu kan ya, semuanya berjalan dengan baik, anak-anak nurut sama orang tua, itu damai sejahtera ada di rumah kita. Wah enak saudara ya, meskipun
Hari ini mungkin kita makan cuman nasi sama tempe, saudara. Tapi kalau ada damai sejahtera, tenang aja, begitu kan? Ya, apa kita punya banyak makanan yang lezat-lezat, tapi hati kita lagi dongkol terus setiap hari ya. Mana enak juga makan begitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau orang fasik ya, sementara orang fasik meskipun memiliki rumah, bahkan mungkin rumah yang hebat ya, yang mewah, yang terjadi adalah kehancuran dan kemusnahan. Ya tadi saya bilang gak ada damai sejahtera, saling bohong, saling gak jujur ya. Ya pada akhirnya berantakanlah rumah tangga itu ya. Kenapa? Karena kita memakai pola iblis. Kita ikuti apa yang iblis suka kita kerjakan, yaitu kebohongan, ketidakjujuran. Ya hancurlah rumah tangga seperti ini ya. Nah, orang yang begini mungkin gak pikir jauh ke depan. Ya dia cuman pikir hari ini aku bohong-bohong lah supaya aku dapat berkat banyak nih, supaya aku dapat kangtau banyak nih, ya bohong dikit lah, gitu kan, ya. Atau bohong di rumah, dia hanya cuman pikir hari ini, tapi dia nggak pikir apa masa depannya, efeknya itu loh, dampaknya ke depan itu kayak dia pasti hancur lah, ya. Tapi kalau kita ingin supaya rumah tangga kita aman, damai sejahtera, ke depannya juga oke. Ya terapkanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu hidup dalam kejujuran ya. Nah karena itu saudara-saudara, hiduplah jujur di tengah-tengah godaan untuk menjadi licik dan culas. Ingatlah bahwa konsekuensi yang terjadi telah dipaparkan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jadi godaan itu ada enggak? Ada saudara, godaan untuk tidak jujur ada saudara. Sikap yang tidak jujur, wah ini iblis tuh kadang-kadang memberikan di depan mata kita gitu ya. Ya contoh nih, barangkali ya ada yang pulang gereja ketinggalan HP ya, HP baru lagi, wow mantap ya. Terus saudara ada lihat nih, HP ketinggalan nih. Ya, HP baru lagi nih, ya. Lihat kiri, nggak ada orang nih, nggak ada yang lihat. Udah deh masukin tas aja, gitu kan? Atau saudara akan bilang begini, ini HP siapa nih ketinggalan nih? Mau lakukan yang mana? Bener nih. Iya, tapi itulah godaan, ya godaan itu ada, ya. Kehidupan sehari-hari, godaan itu. Nah kalau kita kena godaan itu, ya udah kita ngikutin apa yang iblis suka ya. Tetapi mari kita berani saudara untuk apa? Berkata ya di atas ya, tidak ya. Ini bukan milik saya, jangan diakuin ini milik saya, gitu kan ya. Itulah hidup jujur saudara ya. Nah saya ingin tutup dengan satu cerita begini ya. Satu kali ada satu pemuda, dia baru lulus dari kuliah ya, universitas. Nah dia tentu dia cari kerjaan ke sono nggak diterima, sini nggak diterima. Udah beberapa perusahaan dia keliling nggak diterima. Wah sedih saudara, hatinya sedih ya, hatinya kecewa. Wah sakit bingungnya saudara, dia kan naik motor, dia nggak perhatiin tuh, tahu-tahu jebret dia nabrak saudara, ya nabrak. Pas dia lihat yang ditabrak, mobil, dia kaget, yang ditabrak Mercy lagi, lampu belakangnya pecah, Mercy harganya beda nih lampu belakangnya kan, ya dia lihat kiri kanan, nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Kabur aja dah, ya. Tapi terus Tuhan ngomong jangan kabur, hati nuraninya ya. Tuhan ngomong jangan kabur, ya udah. Dia nggak kabur, saudara. Akhirnya dia parkir motornya, dia tanya tukang parkir, tukang satpam, ini yang punya siapa? Oh itu bapak bos di mana dia? Di kantor di situ.
Oh ya udah dah, saya tungguin dah, gitu ya. Sampai sore dia tungguin, bos keluar, ya. Pemuda ini nyamperin, bos, aduh minta maaf bos, ini saya tadi lagi meleng nih, saya nabrak mobil bapak, kacanya pecah, saya mau ganti pak, ya. Bos bilang, saya lagi repot nih, besok aja kamu datang ke kantor saya, nih kartu nama saya, datang ya. Iya bos. Wah, terus udah pulang, besoknya dia benar-benar dia datang ke kantor bosnya kan, ke kantor, dia mau ganti nih ya, sambil mikir, wah gimana gantinya, kerjaan aja belum dapet, ya kan. Lalu ngomong-ngomong, kenapa sih kamu nabrak mobil saya? Iya pak, saya itu lagi kemarin bingung cari kerjaan belum diterima, jadi saya meleng, saya nabrak mobil bapak. Ya udah, kamu sebetulnya apa sih pendidikan kamu? Oh saya dari akuntansi pak. Wah kebenaran saya lagi butuh orang akuntansi nih. Ya gitu ya. Saya terima kamu dah. Kenapa? Kenapa pak? Kan saya belum kasih lamaran. Gak apa-apa, saya tahu kamu orang jujur. Kamu gak lari dari tanggung jawab. Saya butuh orang seperti kamu. Wah diterima sudah. Wah nanti gantinya bagaimana bos? Ya udah gampang, nanti tiap bulan cicil aja uang gajimu saya potong, ya kan? Wah seneng dong, dia dapat kerjaan, ya, dan dia bisa ganti dengan cicil. Wah puji Tuhan. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Orang dia punya sikap yang jujur, maka masa depannya bagus ya. Bos percaya, orang dunia aja cari orang yang tulus, saudara, cari orang yang jujur ya. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita hidup jujur ya, dimanapun kita berada ya, dalam posisi apapun ya, di pasar, di mana-mana ya, kita hidup jujur dan Tuhan pasti akan kasih upah kepada kita. Amin ya. Upahnya mungkin gak kelihatan sekarang ya, tapi di masa depan Tuhan akan kasih hal yang baik kepada kita ya. Kita itu seperti membangun kota, membangun, berkembang terus. Itulah upahnya orang yang hidup dalam kejujuran. Selamat hidup dalam kejujuran. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari hari ini. Amsal mengatakan bahwa orang yang jujur akan berkembang. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus hidup dalam kejujuran. Tuhan, Engkau menegur kami. Bahkan ketika kami sedang merencanakan untuk tidak jujur, Tuhan tegur hati kami melalui hati nurani kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan.